Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi nih di podcastnya HMJ Manajemen Untirta, yaitu Podpet. Nah, perkenalkan nama gue Yolan Permatasari dari S1 Manajemen angkatan 2019. Nah, kali ini Podpet tuh mengangkat tema asam manis cerita di kampus. Bukan permen aja nih yang asam manis, tapi cerita di kampus juga pasti berbagai macam ya kan. Nah, kali ini aku mau panggilin temen untuk cerita-cerita asam manisnya kuliah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan itu ada Kak Lucia Fitriana. Nah, untuk Kak Lucy boleh nih masuk Kak. Halo semuanya. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, boleh nih perkenalkan diri dulu nih Kak. Ya, perkenalkan nama saya Lucia Fitriana, jurusan D3 Keuangan Perbankan angkatan 2017. Asik. Nih, dari tema asam manis cerita kampus nih. Gimana sih kegiatan rutin sehari-harinya ketika berkuliah online ya pastinya, karena sekarang tuh kita mau apa namanya? Flashback nih sama cerita kuliah offline pas sebelum adanya pandemik ini nih. Boleh dong diceritain Kak, kuliah sehari-hari berkuliah offline. Ya, jadi saya nggak merasakan kuliah online sekarang ya, karena sekarang tuh saya lagi menyusun TA. Maklum mahasiswa akhir, ya nggak? Oh iya Kak. Jadi udah nggak ada MK lagi. Nah, waktu dulu itu pas lagi sebelum ada pandemi datang, pas kuliah offline itu banyak banget kisah-kisah yang senang, duka, dan segala macamnya. Cuman ya namanya juga hidup pasti penuh lika-liku, ya nggak sih? Asik. Campur-campur ya Kak, kayak gado-gado apa permen nano-nano? Aduh, iya dong. Nano-nano aja deh. Ya udah. Nah, kegiatannya tuh apa Iya, sih Kak yang bikin ya kegiatan apa tuh? Yang bikin apa? dikangenin pastinya? Oh, banyak banget. Eh, Terutama dari teman-teman dan ini ya, dan dosen-dosennya. Pas yang pertama yang di dalam kelas itu yang paling dirinduin itu di saat kita lagi mau apa ya? Tiba-tiba kuis. Nah, itu Aduh, paling seru banget. itu dakdikduk sekali Paling kayaknya. seru. Dak dikduk banget gara-gara milih bangkunya. Iya, biasanya kan dosen-dosen itu tiba-tiba ngasih kuis dadakan, dan itu bangkunya pun diubah yang seperti ada salah satu dosen saya yang waktu itu kuisnya itu harus letter U bangkunya. Jadi kita semua ngubah bangku, dan itu akhirnya pada milihnya yang pojok karena biar bisa tengok kanan kiri. Nah, Tapi itu juga tergantung dari teman-teman kita, ada juga sih yang pelit-pelit gitu. Ya pastinya namanya juga orang ya, sifatnya pasti beda-beda gitu. iya pastinya harus cari yang temen yang mau berbagi ya pastinya. Ya betul. Mau susah bareng ibaratnya. Nah, biar biar nilai pun bareng-bareng bagusnya ya nggak? Biar kita Betul bisa betul betul keluar dari kampus tuh pakai toga bareng-bareng. Tapi Amin 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 amin. amin. Tapi tuh masalahnya temboknya kan dikit, jadi kita nggak bisa tuh pada pojok semua Kak. Nah itu kadang-kadang kalau misalkan yang nggak dapet di pojok nih, dia dapet di ujung atau di deket di tengah atau di deket dosen, dia pasti jadi cepu. Jadi dan dia itu bilang ke dosen entah apapun, entah bu yang ini berisik, bu yang ini gini 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 gitu. Oh iya Tapi ya namanya juga kali-kaliku pasti itu.
Terus pasti juga ada yang marah-marah, ada yang sensi banget, tuh pasti banget. Tapi ya cuman nggak berkelanjutan ya, sensinya cuman di hari itu doang, abis itu udah selesai lagi. Itu yang paling dikangenin. Dan dosen-dosennya sih yang paling dikangenin, cara belajar mereka di dalam kelas. Pasti ada aja yang namanya nggak, kalau itu tuh kalau offline tuh kita nggak sepenuhnya kita belajar, kayak ada bercandanya dikit, terus ketika dosen menjelaskan kita ada yang nggak dengerin. Ya Allah, durhaka banget. Pasti tuh Maafkan aku. ada juga pasti di kelasnya aku tuh ya Kak. Iya. Ada aja yang main PUBG di belakang, atau tidur, atau chat pacar, pasti ngabarin kan. Nah pasti. Nah, Nah itu enaknya secara belajar secara offline tuh, di dalam kelas tuh berbagai macam kegiatan. Padahal di situ lagi ada dosennya gitu. Tapi herannya dosen tuh nggak, ada yang marah juga sih, tergantung. Ada dosen yang killer, kita nggak berani kayak gitu. Tapi kalau dosen yang enjoy ya kita bakal ngelakuin itu. Nggak tahu deh, kayaknya emang semua mahasiswa seperti itu deh. Tapi itu seru banget sih. Terus kayak ada yang dosennya yang enak banget ngajarnya, enjoy, terus friendly, terus apa lagi ya, kayak kan. deket sama mahasiswanya. Terus kadang-kadang nih kalau ada salah satu dosen aku paling kangen banget sama dia tuh, dia itu jujur banget. Kayak kita lagi ngajar, dia lagi ngajar, terus tiba-tiba dia bilang, udahlah ibu ngantuk, udah nggak usah belajar, kita nonton film aja. Itu tuh ya Allah, sumpah itu dosen the best banget. Aduh, jadi iri nih ya, apalagi yang sekarang kuliahnya online, pasti yang ngantuk-ngantuk tuh. Gak bisa yang begitu, yang namanya ketemu dosen secara langsung dan ketemu temen-temen. Mungkin ya yang para maba yang baru sekarang nih, mereka gak bisa ketemu temen-temennya nih dan para dosen secara langsung. Jadi mereka gak ngerasain yang namanya keasikan di kelas gitu tuh, yang nyuri-nyuri nyolong main game, makan di depan dosen, ya nggak Kak? Betul. Pokoknya buat mahasiswa yang sekarang lagi menjalankan kuliah online, tetap semangat. Semua itu harus dijalanin, jangan ngeluh terus ya. Semua itu pasti ada jalannya. Pasti Tuhan itu menyiapkan segala hal yang terbaik untuk umatnya. Kok jadi dakwah? Oh my God. Gak apa-apa nih, kita saling mengingatkan aja ya Kak ya, lebih tepatnya. Iya, sharing-sharing aja. Iya, jadi pengalaman apa sih Kak yang paling tergokil yang pernah dilakukan dan sampai nggak akan terlupakan nih selama kuliah? Sama dosen nih? Mau sama dosen atau teman, nggak apa-apa, mau dua-duanya juga boleh kok, silakan. Jadi ada salah satu, pokoknya dosen aku tuh di semester berapa ya aku lupa, itu tuh dosennya gokil banget dan the best banget ya. Waktu itu aku pernah, jadi si dosen itu inget kalau dia itu mau ngajar adik kelas waktu itu. Tapi ternyata jadwalnya salah, ternyata itu kelas aku yang ada di ruangan itu. Nah ternyata dosen aku nggak masuk juga, dan akhirnya aku sama teman-teman aku sekongkol sama dosen itu untuk ngerjain salah satu dari teman aku yang cowok. Akhirnya kita kerjain, bilang kalau dosennya itu masuk. Jadi akhirnya pada yang cowok kan tadinya di bawah tuh, kita di lantai 3 gedung C. Nah habis itu kita chat tuh di grup, guys masuk nih dosennya ada. Pas itu mereka itu pada lari-lari, pas udah naik ke atas dosennya bilang, kok kamu telat, pokoknya marah-marahin kayak gitu. Terus udah nilai kamu saya kasih C atau apa gitu, lupa. Terus habis itu udah deh kita kerjain bareng, kita ngerjain si teman-teman itu sama dosen. Pokoknya gokil banget ya, aku susah menjelaskannya itu tuh. Wah asik banget ya, dosennya bisa diajak kerja sama buat ngerjain temen. Banyak banget. Iya banyak banget. Terus ada lagi yang yang bisa sharing satu sama lain. Terus
bisa sharing tentang bisnis juga, padahal kan kita D3 keubang kan, kayak ya udahlah gitu. Pokoknya gokil banget deh kalau offline tuh. Wah iya, Banyak banget hal-hal yang aku rindukan. iya sih. Apalagi jadi mahasiswa akhir sekarang, ya Allah. Pasti kangen banget ya Kak, apalagi kita nggak pernah ketemu nih selama pandemik ini nih. Banget, banget. Sampai sekarang Dan apa tuh? Yolan belum nemuin nih dosen yang bisa diajak kerja sama gitu tuh, kayaknya bakal seru banget ya kayaknya. Ya Allah, nggak bisa bayangin gitu Seru kalau banget. bisa diajak kayak gitu. Biasanya kan dosen tuh biasanya yang sekolah telat tuh Formal. sampai iya formal banget sampai nggak boleh masuk gitu kan. Nah ini malahan ngerjain Oh, mahasiswanya. ada lagi. Apa tuh Kak? Banyak banget. Nggak apa-apa, kita sharing aja. Banyak banget. Banyak banget dosen yang ngerjain mahasiswanya. Jadi ada salah satu dosen aku. Jadi kalau ada murid, kita udah bikin perjanjian dari awal. Kalau ada murid yang telat 5 menit, itu ada hukumannya. Kamu mau tahu nggak hukumannya apa? Apa tuh Kak? Hukumannya adalah nyanyi Indonesia Raya, kadang joget, terus kadang-kadang nyanyi lagu-lagu hits. Pokoknya kita harus nyanyi, entah baca puisi di depan kelas, terus nanti dosennya ngerekam, terus dikirim ke snap WA-nya, gitu-gitu. Lucu banget deh itu dosen. Aku juga pernah tuh Kak yang kayak gitu, cuma sama persis kayak dosennya tuh ngasih rules gitu kan, kayak kita nggak boleh telat, kalau telat kita harus ya nyanyi Iya atau benar. ngedance. Nah tapi kalau dosen aku tuh nggak sampai nge-upload ke sosial medianya gitu. Pokoknya lucu banget, kita sampai ketawa-tawa bareng, gitu-gitu. Pokoknya the best banget deh. Tapi ada juga yang bikin tegang di dalam kelas, padahal si dosen itu biasa aja ngajarnya, tapi kita mungkin kita terlalu segen sama dosen itu, jadi kayak di dalam kelas ya udah gitu, kita merhatiin, kita nurut gitu. Sebenarnya banyak banget sih dosen-dosen yang terdebes banget di manajemen, terutamanya di manajemen ya, soalnya kan aku juga jurusan manajemen, maksudnya di fakultas manajemen, jadi aku lebih tahu dosen-dosen manajemen. Kalau yang di lain-lain aku nggak tahu. Terus habis itu banyak banget deh keluh kesahnya. Ada yang kadang-kadang kayak sedihnya nih kayak kita udah di kelas, udah stay di kelas, dan sejam kita udah nunggu, tiba-tiba dosennya nggak datang. Itu sih yang paling sedih banget, kayak kita kecewa segala macem. Itu paling berulang kali. Nah itu juga, jadi kayak kuliah offline dan online itu ada sama-sama ada plus minusnya gitu, nggak semuanya itu senang terus gitu. Dan nggak semuanya itu buruk juga ya Kak pastinya. Nah iya, Cerita mungkin manisnya nih Kak. mungkin cerita manisnya, aduh, manisnya apa? Masa nih Manisnya nggak apa ya? punya Oh, manis? manisnya. Manisnya apa ya? Ya manisnya kamu bisa deket sama dosen, banyakin relasi. Oh ya, terutama gini, ketika kamu sudah menjadi mahasiswa, kamu jangan mau menjadi mahasiswa yang kupu-kupu. Ya, mungkin sekarang belum bisa, mungkin sekarang online ya, cuman ya udah ikutin aja segala organisasi yang ada di kampus, karena itu membantu banget untuk apa ya, merubah diri untuk menjadi lebih dewasa lagi, lebih apa ya, lebih berani untuk berbicara di depan banyak orang gitu-gitu. Aku tuh dulu sempat mikir kayak pas pertama kali masuk kuliah, oke, gue masuk kuliah pengen udah aku kan belum tahu kayak ada ini itu, dan aku kuliah aja gitu. Terus aku lama-lama kayak mikir, kok bosen ya kuliah pulang terus akhirnya aku memutuskan, oke, gue nggak bisa begini aja. Terus habis itu kayak aku ikut organisasi gitu. Itu sih kayak ketika aku masuk organisasi itu kayak wah, hidupnya lebih berwarna lagi di
kampus gitu. Lebih banyak relasi yang pertama, terus lebih berani untuk berbicara di depan orang. Terus apalagi ya, banyak pengalaman yang didapetin gitu. Soalnya aku inget kata dosen aku pernah bilang kayak gini. Entah dosen aku entah siapa ya, aku lupa, pokoknya ada yang bilang kayak gini, jangan mau jadi mahasiswa kupu-kupu, ikutin semua organisasi, karena di organisasi kalian bisa mendapatkan pelajaran yang tidak didapatkan di dalam kelas gitu. Bener banget Dan nih. ternyata ya terbukti ketika aku ikut banyak organisasi, ya banyak pelajaran-pelajaran yang gak aku dapetin di dalam kelas gitu. Nah, pelajarannya itu juga bakal bisa dapet buat apa ya, jangka waktu yang panjang ya Kak, bersosialisasi Iya. di luar kampus atau nanti di forum formal juga penting banget. Nah, bagi yang nggak tahu nih ya, Kalusi ini apa ya disebutnya, mantan atau apa nih Kak? Apa tuh? Kalusi ini juga dulunya bendahara umum di HMJ Manajemen 2018 sampai 19 ya Kak? Iya. Nah, jadi banyak banget tuh kayaknya cerita-ceritanya. Nah, gimana sih Kak cerita pahitnya nih selama, kan tadi udah manisnya nih, sekarang pahitnya nih. Karena manis doang tuh kurang cukup, harus ada yang menemani pahit nih. Gimana nih Kak? Ada. Pahitnya banyak banget. Tentunya sebelum aku dipercayai untuk menjadi bendahara umum di HMJ Manajemen, pasti ada proses-proses yang harus aku alami dulu gitu. Dari mulai aku ikut produsen gitu kan, terus aku ikut LK ya salah satu syarat untuk masuk di HMJ Manajemen. Di LK itu aku benar-benar dilatih mentalnya lah mungkin ya. Terus abis itu aku masuk di HMJ itu pas periode pertama itu aku menjadi anggota PSDA, pengembangan sumber daya anggota. Nah, di situ aku menjadi anggota terlebih dahulu. Selama setahun aku menjalani sebagai anggota PSDA, dan di situ banyak banget susah senangnya. Terus kita lalui bareng-bareng selama setahun, dan akhirnya setahun kemudian alhamdulillah aku dipercayai menjadi bendahara umum di HMJ. Banyak banget suka dukanya, kayak yang waktu lebih ke acara, ke rapat gitu. Tapi di situ kayak belajar banyak banget, kayak kita harus membagi pikiran kita, kayak satu untuk kuliah, satu untuk mikirin acara di dalam HMJ itu selanjutnya apa gitu. Tapi di situ juga kita kayak seneng gitu loh, kayak di situ kita bisa belajar kayak bagaimana cara memanage waktu, terus bagaimana cara memanage kegiatan, keuangan. Banyak banget pelajaran yang harus yang didapat gitu ibaratnya. Terus abis itu bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Nah itu yang paling penting, dan itu nggak didapetin dari mahasiswa yang kupu-kupu. Menurut aku rugi banget kalau misalkan kita kuliah nggak ikut organisasi. Rugi, sangat-sangat rugi banget. Pokoknya apapun segala organisasi yang di dalam kampus ya diikutin gitu. Apa ya pahitnya itu? Pahitnya di perkuliahan nih Kak. Di perkuliahan ya? Banyak sih yang mungkin dapat nilainya kecil, dan menurut kita dapat nilainya kecil, terus si dosennya kita tuh kayak ngerasa
belum puas dan akhirnya kita ngulang lagi gitu. Terus habis itu apa ya pahitnya, kayak banyaknya mungkin dari temen aja ya. Kalau dari dosen ya mungkin ya itu kan jarang masuk ketika kita udah stay di apa namanya di kelas, terus kadang-kadang kuis dadakan. Kalau sama temen tuh kayaknya ya gitulah, persaingan di antara kelas gitu kan, kayak ngomong A ngomong B terus berkubu-kubuan. Nah itu yang paling apa ya, yang paling dominan di kelas. Nah itu pasti ada setiap kelas tuh pasti ada yang seperti itu sih yang paling bikin sedih tuh, kayak jadi kita nggak leluasa untuk main bareng-bareng gitu. Tapi alhamdulillahnya kelas aku tuh apa ya, kayak bareng-bareng terus, tapi adalah beberapa yang seperti itu, cuman nggak terlalu banyak lah, ibaratnya ya enjoy jadi di kelasnya. Jadi ya happy jalaninnya selama 3 tahun ya, happy gitu. Banyak kenangan-kenangan yang dikangenin lah pastinya. Pasti dong. Itu. Nah, udah di penghujung acara nih. Nggak kerasa ya Kak, kita udah sharing banyak. Kesimpulan. Kalau kurang jelas bisa hubungin aku. Nah, kalau ada yang masih kurang jelas atau mau tanya-tanya bisa langsung nih ke Kakak Halusia, dan pastinya bisa dong ke aku juga. Apa sih yang bisa didapat dari kuliah online? Pasti banyak banget ya kalau dengar cerita dari Kak Lucy. Asam manis, pahit. Asemnya apa ya? Tadi mungkin untuk asemnya temen Kak Lucy yang di prank oleh dosennya dan teman-teman sekelasnya. Itu itu asemnya untuk temen aku ya. Oh iya, itu asem. Ya, tapi kan di perkuliahan itu masih menjadi bagian. Jadi untuk kalian nih yang masih online, boleh nih kepoin offline-nya perkuliahan. Jadi di perkuliahan itu banyak cerita, nah, dan berbagai banyak tipe dosen. Jadi kalian harus lebih selektif ya dalam menanggapi dosennya. Jangan sampai kalian tuh apa ya, nggak apa-apa kalian friendly, tapi asal kalian harus lihat-lihat. Takut ada juga kan dosen yang formal banget ya kan Kak. Nah, ya dan harus sopan, meskipun dosen kita friendly atau apa, harus sopan juga ya. Jangan seenaknya aja, oh ini dosennya friendly nih gue bisa seenaknya gitu, jangan. Karena nggak semuanya dosen friendly itu benar-benar friendly. Nah bener gitu banget tuh. Untuk kalian yang sekarang lagi berkuliah online, jangan patah semangat nih, karena keterbatasan kita yang bertemu dengan dosen dan mencoba bangku perkuliahan. Kan pasti yang masih maba belum pernah nih duduk di kelas ya kan. Nah, belum ketemu secara langsung dengan dosen dan temannya, jangan patah semangat. Nah, tetap harus semangat, karena dengan kalian di rumah aja tuh kalian bisa lebih banyak apa ya, mengeksplor juga. Jadi jangan apa ya, terpaku kalau wah gue online tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain di luar. Bisa kok, kalian bisa lebih mengembangkan diri kalian sendiri di dalam rumah ya. Karena kita pandemik, nggak mungkin kita beraktivitas di luar. Aku Yolan Permatasari sebagai MC tema kali ini, yaitu asam manis di perkuliahan. Aku mengucapkan terima kasih untuk semua yang mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk Kak Lucy, aku minta maaf nih kalau aku mungkin ada salah-salah kata atau kurang jelas dalam menyampaikan. Makasih Kak Lucy. Oke. Aku juga minta maaf kalau misalkan ada salah-salah kata atau ada yang kurang jelas.
Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah mau ngajak aku sharing-sharing di sini, terutama untuk HMJ manajemen sekarang. Pokoknya tetap semangat, dan buat adik-adik yang masih kuliah dan buat mahasiswa yang sedang kuliah online tetap semangat, jangan ngeluh terus ya, karena banyak tugas, dikerjain tugasnya, jangan diliatin aja. Semangat, Siap. dadah, see you. See you, makasih Kak Lucia. Sama. Nah, sekian dari aku, Yalan Permatasari. Dan jangan lupa untuk tetap pantau podcast kita di Podped HMJ Manajemen. Kita tuh punya 2 segmen, yaitu Chat Manager dan Ngalor Ngidul. Nah, yang sekarang aku lagi bawainnya itu Ngalor Ngidul. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan nih. Dan Chat Manajemen itu ada di setiap hari Selasa, dan Ngalor Ngidul itu hari Jumat. Jadi untuk kalian semua yang lagi bosen atau pingin tahu lebih dalam tentang Universitas Sultan Agung Tirtayasa, lebih tepatnya untuk Fakultas Manajemen atau untuk berorganisasi juga boleh banget nih. Jadi kalian harus tetap kepoin kita ya. Nah, untuk itu kita juga upload di YouTube HMJM, yaitu ada di HMJ Manajemen Untirta. Nah, terima kasih. See you.